Pak Mahfud buka, supaya buka sejelas-jelasnya. Apa yang Bapak sampaikan itu tidak menjadi pertanyaan atau spekulasi atau analisa di publik. Spekulasi itu sangat jelek. Saya termasuk yang punya prasangka jelek atas apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud, sehingga secara terbuka saya mengatakan, apabila Pak Mahfud tidak menjelaskan ini secara lengkap, maka saya menengarai Pak Mahfud punya motif politik. Intinya itu, saya harap Mahfud berani buka-bukaan, berani terus terang. Itu detik, jam, ya, detik.com, tanggal 26 jam 4.21. Nah, saya menjawabnya jam 7. Bismillah, saya datang, kan gitu. Jadi bukan saya yang nantang, saya yang ditantang. Ya saya jawab. Jadi jangan dibalik gitu. Masih ada kan di Twitter dilihat. Saya tuh kan mengcapture Pak Bernie, bukan saya yang mulai. Saya enggak, saya diem aja. Tapi ditantang gitu kan, ya datang, harap datang juga. Pak Arteria, Pak Arsul, karena ini kan yang terus terang pada waktu bicara keras, saya katakan mengancam, kan ada di video. Semua. Selama ini kita percaya dan yakin yang dibela Pak Mahfud adalah kebenaran, bukan kelompok, bukan pemerintah, apalagi kepentingan. Meski sudah malang melintang di berbagai jabatan politik, kita tidak mendengar beliau pernah tersandung kasus hukum sama sekali. Artinya, dedikasi, integritas, maupun komitmen Pak Mahfud bisa kita pegang. Pun, upaya membongkar kejanggalan transaksi ini sesuai pemerintah Presiden, bukan karena membela atau ingin menjatuhkan kelompok tertentu, termasuk Menteri Keuangan, Bu Sri Mulyani. Beni Kaharman curiga Mahfud MD punya motif politik, ungkap transaksi janggal Rp349T. Tribun Medan.com, anggota Komisi 3 DPR RI Beni Kaharman mencurigai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD diduga punya motif politik usai mengungkapkan transaksi mencurigakan Rp349 triliun di Kementerian Keuangan Kemenkeu. Hal itu disampaikan Beni saat rapat dengar pendapat antara Komisi 3 DPR RI dan Mahfud MD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Saya termasuk yang punya prasangka jelek atas apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud, sehingga secara terbuka saya menyatakan, apabila Pak Mahfud tidak menjelaskan ini secara lengkap, saya menengarai Pak Mahfud punya motif politik, ujar Beni. Beni mengatakan dugaannya itu bisa saja tidak benar apabila Mahfud MD mau terbuka soal data transaksi mencurigakan senilai ratusan triliun tersebut. Sekali lagi, apabila tidak ada penjelasan terbuka soal ini, jadi bukan judgement yang sifatnya final, hipotetik apa yang saya sampaikan, ungkapnya. Beni Kaharman ingin Mahfud belak-belakan, tunjuk hidung, siapa pelakunya, uangnya kemana. Pikiran rakyat, politisi Partai Demokrat Beni Kaharman mengungkap keinginannya terkait rapat lanjutan Komisi 3 DPR dengan Mahfud MD. Agenda itu direncanakan digelar pada pekan kedua April tahun 2023 nanti. Kabar rencana pertemuan itu tak hanya melibatkan Mahfud MD, tetapi juga Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana. Demikian disampaikan anggota DPR fraksi Demokrat, Arsul Sani, pada Jumat tanggal 31 Maret tahun 2023 lalu. Arsul menyebut perlunya rapat lanjutan itu adalah agar tidak ada pihak yang saling menyalahkan berkenaan dengan isu skandal transaksi mencurigakan Rp349 triliun di dalam tubuh Kemenkeu yang isunya bergulir panas beberapa waktu belakangan. Komisi 3 DPR _RI akan gelar rapat lanjutan Minggu kedua April. Menteri Kemenkeri, Menko Polhukamri, dan Kepala Etpat diminta hadir semua agar jelas data detil siapa yang benar, tidak sekadar salah menyalahkan, plus jelas pula rencana aksi proses hukumnya. Rp349 triliun itu sangat besar, kata Arsul Sani dilansir dari Twitter @Arsul_Sani.
Beni Kaharman harapkan penuntasan skandal di Kemenkeu terus dilakukan. Ditetapkannya Rafael Alun Trisambodo sebagai tersangka kasus gratifikasi ditanggapi Beni Kaharman. Politisi dari Nusa Tenggara Timur itu menyebut pengusutan terhadap kasus itu harus dilakukan secara tuntas. Jangan merasa puas apalagi berhenti di Rafael Alun. Ini kejahatan terbesar abad ini, katanya, dilansir dari Twitter @beniharmanit. Menurut Mahfud, data yang diungkap Menke di rapat Komisi Si DPR banyak keliru dan salahnya. Harus dikawal ketat agar kejahatan ini tidak menguap begitu saja, ujarnya melanjutkan. Beni Kaharman ingin Menko Polhukam terus terang. Sementara itu kasus penyelundupan emas batangan yang belum lama ini dibicarakan, menurut Beni, termasuk dalam pencucian uang yang dimaksud Mahfud MD beberapa waktu lalu. Beni pun berharap agar Menko Polhukam pada rapat selanjutnya dengan DPR bisa lebih terus terang dalam menjabarkan pihak mana saja yang terlibat transaksi mencurigakan tersebut. Kita minta Pak Mahfud, dalam rapat lanjutan di Komisi 3 DPR nanti, untuk tunjuk hidung, siapa pelakunya, dan uangnya mengalir kemana saja agar jelas semuanya dan menjadi terang benderang masalahnya, kata pria 60 tahun tersebut melalui Twitter @beniharmanit. Warna-warni rapat Komisi 3 DPR dan Mahfud MD. Mahfud MD menghadiri rapat Komisi 3 DPR pada Rabu tanggal 29 Maret tahun 2023 di Kompleks Parlemen DPR RI. Tak sendirian, pria 65 tahun itu memenuhi panggilan bersama Kepala PPATK meski tidak ada tanda-tanda kehadiran Sri Mulyani yang juga diundang. Dalam rapat itu, Mahfud menjelaskan lebih lanjut mengenai pernyataan dugaan transaksi mencurigakan Rp349 triliun di dalam tubuh Kemenkeu, trik koruptor dalam pidana pencucian uang, dan sebagainya. Sempat terjadi debat panas saat Menko Polhukam menyoroti tutur kata Beni Kaharman yang dinilainya sebagai seseorang yang menginterogasi copet, juga caranya menanggapi gertakan Arteria Dahlan dengan menggertak balik.